Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi dalam kesempatan kali ini untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari sebelum itu saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih atas selawatan Tuhan terhadap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian firman-Mu. Pakai hati dan telinga kami Tuhan, agar firman yang tersampaikan Tuhan boleh tumbuh, tertanam di dalam hati kami, dan menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai dia Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang berbicara melalui dia. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, tersampaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami awali renungan firman pada kali ini dengan pengucapan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Renungan firman Tuhan pada kali ini saya ambil dalam Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya, renungan firman Tuhan kali ini saya beri judul berbuah manis saudara. Ya. Jelas dalam hidup kita sebagai orang Kristiani, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Yesus, pengikut Yesus, kita dituntut untuk berbuah manis saudara. Supaya Tuhan bisa menyicipi buah yang kita hasilkan saudara. Menikmati secara pribadi buah manis yang kita hasilkan. Bukan hanya Tuhan saudara, buah manis yang kita hasilkan juga bisa memberkati orang di sekeliling kita saudara. Keluarga kita, lingkungan kita, teman-teman kita bisa menikmati, terberkati dengan berbuah yang manis dari hidup kita saudara. Ya. Bagaimana sih cara kita supaya berbuah manis dalam hidup rohani kita saudara? Ada 3 syarat yang akan saya bahas. Yaitu syarat yang pertama, syarat berbuah yang pertama adalah sehat rohani. Jika saudara ingin berbuah, sehatkan rohani saudara. Mari kita buka Kidung Agung 2 ayat 15. Kidung Agung 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ya. Mungkin saudara bertanya-tanya, maksudnya apa rubah-rubah kecil ini? Ya, jelas kebun anggur tidak akan berbunga atau tidak akan berbuah jika dirusak oleh rubah-rubah kecil. Begitupun kehidupan kita saudara, ya. Jika ada rubah-rubah kecil di dalam hati kita, itu akan menghambat proses berbuahnya buah yang manis di dalam hidup kita saudara, ya. Kita harus tangkap rubah-rubah kecil itu, binatang-binatang itu, binatang rubah itu. Kita harus buang. Rubah itu kita anggap sebagai dosa saudara, ya. Dalam Kidung Agung ini, rubah itu kita anggap sebagai dosa yang menghambat kita untuk berbuah manis. Ya, kita harus tangkap rubah-rubah itu saudara, agar tidak menghambat, tidak merusak proses berkembangnya buah yang ada dalam hidup kita, agar berbuah manis. Ya. Karena apa? Jika kita masih memiliki pabrik dosa di dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan juga tidak ada buahnya saudara. Ya. Jangankan buah yang asam, jangankan buah yang manis. Buah yang asam pun tidak akan tumbuh saudara, ya. Dan syarat yang kedua yang akan saya bahas yaitu siap mati. Siap mati. Mungkin saudara bertanya juga, kok siap mati? Ya, mari kita buka dahulu Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
Biji gandum ini sebagai perumpamaan, saudara. Biji gandum jika tidak mati, dia tidak akan berbuah, saudara. Ya, begitupun kehidupan kita. Jika kita belum mati terlebih dahulu, kita akan sulit untuk berbuah, saudara. Mungkin saudara masih bingung, bagaimana? Mati bagaimana? Mati yang bagaimana? Matikan apa yang menjadi penghambat saudara untuk berbuah secara rohani. Yaitu apa? Mari kita buka dalam Kolose 3 ayat 5-9. Kolose 3 ayat 5-9. Di sini saya sudah dapat. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu masih hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jelas firman Tuhan mengatakan apa yang harus kita matikan. Ya ini saudara, ini yang menghambat proses berkembangnya buah manis dalam hidup saudara, dalam kerohanian saudara. Masih ada sedikit hal-hal sifat yang buruk yang ada dalam hidup kita yang belum kita matikan. Jadi saudara harus siap mati, harus matikan itu. Ya. Memang secara identik Alkitab hanya Kolose 3 ayat 5-9 hanya menulis seperti itu, tapi masih banyak lagi sifat-sifat buruk, saudara. Ya, kita nggak tahu, dengki sama orang pun kita itu juga sifat yang buruk. Itu juga bisa menghambat proses berkembangnya buah manis dalam hidup saudara. Ya. Menghina orang, membicarakan aib orang, kejelekan orang di belakang, itu juga yang akan menghambat proses berbuah manis dalam hidup kerohanian saudara. Buang itu saudara jika saudara ingin berbuah manis dalam rohani saudara, dalam kehidupan rohani saudara. Buang itu semua, matikan saudara. Saudara harus siap mati untuk lahir baru dan berbuah, agar Tuhan datang selalu ke hidup saudara, menyicipi buah yang manis, menikmatinya. Bahkan juga lingkungan saudara, orang-orang yang berada di hidup di sekitar saudara, teman-teman saudara, bisa terberkati atas buah yang manis itu saudara. Ya, saudara harus siap mati, matikan. Siap mati itu artinya matikan hal-hal yang buruk yang dapat merusak proses berkembangnya buah manis dalam hidup saudara. Dan syarat yang ketiga saya akan bahas. Syarat yang ketiga yaitu satu dengan Yesus. Ya, syarat yang ketiga satu dengan Yesus. Mari sebelum itu saya ajak kita untuk buka ayat firman Tuhan kita yang terakhir di dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, saudara. Yohanes 15 ayat 5 ini yang menjadi ayat penutup kita mengatakan, jika Tuhan tidak ada di dalam hati kita, tidak ada di dalam kita, atau kita tidak ada dalam Tuhan, apa yang bisa kita buat? Berbuah pun kita tidak bisa, saudara. Ya, jadi saudara harus satu di dalam Yesus, satu di dalam Dia, agar saudara bisa berbuah manis, menghasilkan buah yang manis. Tapi
Tapi bagaimana caranya kalau kita mau satu dengan saudara, satu dengan Yesus, jika saudara belum melakukan 2 syarat yang tadi? Itu sama aja bohong, saudara. Ya. Jika saudara ingin berbuah manis, lakukan 3 syarat yang saya sudah bahas tadi, saudara. Dan yang terutama adalah satu dengan Yesus. Karena jika kita tinggal, karena jika Yesus tinggal di dalam kita, kita akan berbuah banyak, bahkan berbuah manis, saudara. Ya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, cukup sampai di sini, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita selalu untuk tinggal di dalam Yesus, untuk berbuah manis, seturut dengan kehendak Tuhan, agar Tuhan pun bisa menyicipi buah yang manis dalam hidup kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman dasar di dalam hidup kami, agar kami bisa berbuah manis, bisa menjadi Tuhan berkat bagi orang-orang di sekeliling kami yang menikmati buah manis dari kami, Tuhan. Bahkan Engkau sendiri, Tuhan, senang dengan buah yang kami hasilkan, Tuhan. Kami berdoa biarlah firman-Mu ini tertumbuh di dalam hati kami, berakar dan berbuah lebat, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan firman ini kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.